تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Jadi gini teman-teman, kalau sampean mengatakan saya ini pribadi yang sederhana, maka saya mendefinisikan kesederhanaan itu sebagai sebuah sikap yang tidak berlebihan, istilahnya tidak hedon dan lain sebagainya. Untuk motivasinya gini, kira-kira ketika kita itu mampu menjadi diri kita sendiri, minimal kita berusaha menjadi diri kita sendiri, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang sederhana. Jadi problematikanya orang kenapa kok tidak bisa sederhana itu karena mereka itu tidak menjadi dirinya sendiri. Mereka itu berusaha mengikuti apa kata orang lain. Jadi gini teman-teman, saya sendiri tidak menyadari saya ini menjadi pribadi yang sederhana atau yang kurang sederhana atau yang justru tidak sederhana. Tapi misalkan teman-teman semua ini atau sebagian teman-teman ini mengatakan, oh saya Frisna ini katanya sederhana, maka saya mendefinisikan sederhana itu sangat simpel. Ketika orang itu mampu menjadi dirinya sendiri, maka dia akan menjadi pribadi yang sederhana. Yang saya ketahui, problematika orang itu susah menjadi pribadi yang sederhana adalah karena mereka itu mengikuti kemauan orang lain, sehingga dia keluar dari dirinya sendiri. Misal, dia itu sebenarnya nggak suka makan gacuan atau apa, tapi karena teman-temannya itu terbiasa makan itu dan makanan itu dianggap sebagai makanan yang wah, akhirnya suka tidak suka dia memaksakan untuk makan itu. Kemudian ketika dia itu tidak suka konser, katakan, karena konser itu dianggap sebuah budaya yang sangat tren, dianggap sebagai hal yang sangat menakjubkan oleh teman-temannya, maka suka nggak suka dia mengikuti. Sehingga itulah yang menyebabkan orang itu tidak sederhana, karena begitu banyaknya teman, ya, begitu banyaknya perkataan orang lain yang ia ikuti, sehingga menumpuk dan dia menjadi pribadi yang berlebihan, yang hedon dan lain sebagainya. Untuk prinsip ya tadi yang saya kemukakan teman-teman, jadi saya selalu berusaha, meskipun saya ini entah sudah menjadi pribadi yang sederhana ataupun belum, tapi saya ini selalu berusaha menjadi pribadi yang sederhana. Artinya saya selalu berusaha untuk menjadi diri saya sendiri. Saya tidak peduli teman-teman, saya tidak peduli teman-teman saya itu menyukai apa dan tidak menyukai apa, tapi ketika saya membutuhkan itu, maka saya suka, teman saya suka tidak suka, saya akan lakukan. Kalau saya tidak membutuhkan itu, teman saya suka ataupun nggak suka, saya tidak akan melakukan. Itu prinsip saya. Saya juga memegang teguh, ya ini berusaha ya, saya ini berusaha, masih berusaha, berikhtiar memegang teguh apa yang selalu didhawuhkan sama guru-guru saya. Bahwasanya kita harus takdim pada kiai-kiai kita, ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kemudian kita harus mentaati segala hal yang menjadi aturan beliau-beliau. Itu yang mungkin membentuk kesederhanaan dari seseorang, atau yang dalam hal ini mungkin teman-teman katakan saya sederhana katanya, ya gitu. Untuk itu gini teman-teman, kira-kira saya itu lahir di Madiun dan menempuh jenjang pendidikan di Madiun itu cuma sampai sekolah dasar. Setelahnya saya itu mondok di Nganjuk, di Krempiang 6 tahun, kemudian di Tulungagung sini, baik itu di pondok pesantren Al Bidayah, Al Huda, maupun pondok pesantren lain. Artinya saya dibentuk dari lingkungan pondok pesantren. Kira-kira kesederhanaan yang mungkin saya dapatkan itu dibentuk dari lingkungan pesantren.
dimana kita selalu diajarkan prinsip-prinsip kesederhanaan. Min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Nilai sebuah kesederhanaan itu sangatlah subjektif. Artinya setiap orang itu punya standar penilaian kesederhanaan masing-masing. Orang kota yang sederhana itu mungkin adalah orang desa yang hedon. Begitupun kita mahasiswa yang sederhana, mungkin kita adalah orang-orang pedesaan yang hedon. Kalau ditanya, kira-kira pengalaman kesederhanaannya apa? Mungkin gini teman-teman. Seingat saya tidak pernah, baik dalam berpenampilan, baik dalam segi apapun, itu menuntut diri saya untuk mengikuti orang lain. Itu saya tidak pernah. Seingat saya tidak pernah. Kalaupun saya pernah, ya mungkin 1-2 kali, itu wajar. Kata teman saya, panteselah. Tapi setelahnya itu saya tidak pernah. Kalau yang berkelanjutan itu tidak pernah. Kalau saya ingin berangkat kuliah, kemudian cukup menggunakan hem, ya saya pakai hem. Saya tidak perlu kemudian setelah pakai hem, pakai rompi, kemudian dan lain sebagainya. Kalau saya kuliah, cukup dengan rambut yang pendek. Saya pakai rambut yang pendek. Saya tidak harus mengikuti teman-teman yang rambutnya dibonding, kemudian panjang, dan lain sebagainya. Saya tidak perlu. Kalau saya kuliah, karena jaraknya dekat, cukup menggunakan sepeda. Saya pakai sepeda. Saya tidak perlu mengikuti teman-teman yang pakai motor, dan lain sebagainya. Itu mungkin pengalaman kesederhanaan yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Artinya apa? Sudahlah, kita jadi diri sendiri saja. Ini saya juga masih belajar. Tapi ya, usi wa nafsi, usikum wa nafsi. Ya, usikum wa nafsi. Kita jadi diri sendiri saja. Kalau kita cukup melakukan ini, maka kita tidak perlu mengikuti orang lain untuk melakukan itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya berikan. Ini saya belajar, sampean juga belajar. Tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang digurui. Kira-kira untuk kata-kata tentang kesederhanaan, saya pernah berangan-angan cara hidup seseorang itu seperti hanya air. Kita tidak akan mati di air yang sedang, tapi kita akan mati di air yang lebih, yang berlebihan, yang melebihi kapasitas kita. Kemudian kata guru saya, namanya Pak Asror. Ini salah satu guru saya di MA Darussalam Krempiang Nganjuk. Waktu ngajar Quran hadis, beliau pernah menyuruh saya untuk menghafalkan salah satu surat dalam Al-Quran. Cuma saya lupa ini suratnya surat apa, tapi saya masih ingat ayatnya. Kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang berlebih-lebihan, itu adalah temannya syaitan. Dan syaitan terhadap Allah itu adalah makhluk yang kafuro, yang tertutup, yang mengingkari. Sehingga ketika kita tidak mau menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang ingkar, atau temannya hamba Allah yang ingkar, maka jangan berlebih-lebihan. Kita tawasul saja. Bahasa Mas Risna itu tidak sederhana ya, karena Mas Risna itu banyak, ilmunya banyak, makanya juga banyak ya, soalnya semuanya banyak sekali. Iya. Ya, benar itu.
Saya tadi itu baru bangun tidur, langsung disuruh Mas Risna buat wawancara gitu aja. Ya Mas. Mas Risna itu kalau menurut saya itu beda kayak seperti teman-teman yang lain. Dia itu sangat sederhana dan suka membaur ke orang. Dan dia itu juga suka apa ya? Suka berdiskusi juga pada teman-teman waktu senggang. Pokoknya itu dia suka kayak suka membaur. Jadi saya sebagai teman dekat Mas Risna, dekat banget ini saya sama Mas Risna. Pernah tidur bersama ya, maksudnya memang kan kami ada tinggalnya di masjid ya kan. Jadi asramanya itu tinggalnya bareng-bareng gitu. Nah, Cak Risna ini saya biasanya manggilnya Cak bukan Mas atau Kang gitu ya. Cak Risna ini sangat sederhana Mas. Yang pertama beliau ini sebagai muadzin ya kan. Jadi muadzin kan sudah tergolong orang-orang yang sangat sederhana gitu ya kan. Yang kedua dia juga apa namanya, kayak pergi-pergi gitu naiknya sepeda apa ya, bukan yang motor gitu ya kan. Terus yang ketiga beliau itu juga pengajar gitu, jadi sangat merepresentasikan kesederhanaan beliau gitu loh.